Oke guys, selamat datang di channel Badarus 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kakui no Maken Sukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like, jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di pembahasan sebelumnya diakhiri dengan kemunculan Setsura di tengah-tengah kelompok Genki Gatari. Mereka semua termasuk Uzan berlutut atas kedatangannya. Lalu Setsura menyampaikan kepada mereka bahwa inilah saatnya waktu untuk mereka balas dendam terhadap musuh bebuyutan mereka, yaitu Shardat Void Lord. Shin pun beralih ke Akademi Excalibur di salah satu ruang pelajaran, di mana saat ini Leonis sedang menjalani kurikulumnya sebagai siswa Akademi Excalibur. Leonis menguap mengabaikan kuliah guru. Leonis mengistirahatkan dagunya di mejanya dan menggosok matanya yang mengantuk. Rizelia yang menempati kursi di sebelahnya bertanya keadaannya dengan cemas. Regina yang juga berada di sebelahnya menawarkan dadanya sebagai bantal jika Leonis mengantuk. Leonis jelas menolaknya. Leonis bertanya dengan lelah. Leonis bilang bagaimana dia bisa melakukannya. Leonis tanya apakah maksud Regina bantal pangkuan. Regina kasih tahu dia pikir bantal payudara akan jauh lebih bagus. Regina mengatakan itu sambil tersenyum. Bahkan Regina juga menekan dadanya ke bahu Leonis, dan wajah Leonis langsung memerah. Sehingga di sini Rizelia menegur mereka dengan berbisik. Rizelia menyuruh mereka mendengarkan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Dengan begitu Leonis kembali memperhatikan guru itu lagi. Guru itu sedang menjelaskan tentang periode di mana pedang suci memanifestasikan perubahan oleh individu. Tetapi terlepas dari jenis kelaminnya, itu bermanifestasi pada usia 5 tahun paling awal dan rata-rata 12 tahun. Leonis di sini kembali mengabaikan pelajarannya, hanya bisa bertanya-tanya tentang apakah kekuatan pedang suci benar-benar dari planet ini, dan juga tentang dari mana kekuatan pedang iblis. Rizelia lalu memanggil Leonis dengan berbisik. Leonis mengarahkan pandangannya pada Rizelia. Di sini Rizelia bertanya bukankah Leonis hampir pada usia untuk memanifestasikan pedang suci itu sendiri. Leonis terkejut dengan pertanyaan itu. Rizelia kasih tahu umur Leonis sekarang sudah 10 tahun dan juga terus melawan Void secara langsung. Jadi masuk akal jika planet ini akan segera memberi Leonis pedang suci. Leonis menjawab bahwa tidak mempertimbangkan hal itu. Leonis di sini mulai memikirkannya. Leonis pikir hanya manusia biasa yang bisa membangkitkan kekuatan pedang suci, sedangkan dia adalah seorang pangeran kegelapan. Dan ketika dia sampai pada kesimpulan itu, bel berbunyi menandai akhir dari kuliah. Lalu Rizelia kasih tahu Leonis bahwa mereka akan makan siang di panti asuhan Prenia. Rizelia kasih tahu bahwa Tessera merayakan ulang tahunnya hari ini. Di sini karena Leonis melupakan ulang tahun seorang gadis, Regina memarahinya. Shin pun beralih ke Elvin yang membaca sekilas berita saat dia sarapan terlambat di kamarnya di asrama. Elvin menggigit roti panggangnya yang diolesi mentega dan menyesap kopinya. Merasakan sepasang tangan memeluknya dari belakang, Elvin gemetar hampir menumpahkan kopi ke seluruh terminalnya. Itu adalah ulah Clauvia. Elvin dengan bingung bertanya bagaimana Clauvia bisa masuk. Clauvia kasih tahu lewat pintu. Clauvia dengan santai mengacungkan ibu jarinya ke arah pintu masuk. Bisa dibilang kekuatan pedang suci Clauvia memungkinkannya menyembunyikan kehadirannya dari orang lain. Bahkan mata penyihir Elvin yang bertenaga penuh tidak dapat menemukannya. Lalu Elvin menanyakan untuk apa Clauvia
datang ke sini. Elvin kasih tahu jika itu untuk meyakinkannya untuk membantu Clovia di ibu kota. Elvin sudah mengatakan bahwa dia menolak. Clovia kasih tahu sikap Elvin sangat dingin. Dia hanya ingin menjenguk Elvin. Clovia kemudian menatap terminal Elvin dan mengangkat alis. Rupanya Elvin tertarik dengan laporan tentang serangan teroris di dermaga. Bagi Clovia ini kabar yang tidak menyenangkan. Elvin menanyakan maksud Clovia. Clovia kasih tahu bahwa tekanan dari militer membuat Pars tidak melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Elvin kembali bertanya kenapa. Clovia kasih tahu kalau telah terjadi pertempuran melawan Void. Mata Elvin melebar karena terkejut. Seharusnya jika Void muncul di kota, Biro Administrasi Pusat Akademi Excalibur seharusnya menghubungi petugas intelijen lokal, termasuk Elvin. Akan tetapi mereka tetap diam. Elvin meletakkan tangan di dagunya. Elvin mengira mereka berharap untuk mencegah kekhawatiran yang tidak perlu. Tapi tetap saja mereka seharusnya melaporkan ke Akademi Excalibur. Clovia setuju atas tanggapan Elvin. Tetapi itu membuatnya penasaran, sehingga Clovia pergi untuk menyelidikinya. Lalu Clovia mendekatkan bibirnya ke telinga Elvin. Clovia kasih tahu bahwa beberapa barang di kapal yang berlabuh malam itu berasal dari perusahaan Vinzel. Elvin memastikan apakah ini ada kaitannya dengan serangan Void. Namun Clovia masih belum menemukan jawabannya. Clovia menjawab sambil mengangkat bahu. Akan tetapi, Clovia kasih tahu saudara tersayang mereka telah bertindak mencurigakan akhir-akhir ini. Elvin bertanya apa yang membuat Clovia mengatakan itu. Clovia kasih tahu bahwa rupanya dia mengontrak sekelompok tentara bayaran yang selamat dari Sakura Orchid untuk menangani keamanan pribadinya. Elvin bertanya apakah maksud Clovia tentang pertemuan Genki Gathering. Clovia jelas terkejut. Elvin tahu tentang mereka. Elvin kasih tahu bahwa dia memiliki salah satu rekan timnya berasal dari Sakura Orchid. Clovia bertanya dengan sugestif tentang pendapat Elvin atas tindakan memperkerjakan mereka untuk pasukan pribadinya. Tidakkah terlihat sedikit berlebihan? Sebagai tanggapan, Elvin mengangguk. Clovia kasih tahu bahwa bagaimanapun Elvin harus berhati-hati terhadap Vinzel. Clovia kasih tahu bahwa dia akan kembali ke saudara Kaisar. Namun, Clovia meminta Elvin untuk mempertimbangkan proposal pekerjaannya. Setelah mengatakan itu, Clovia meninggalkan ruangan. Scene pun beralih ke Arle yang berjalan di sepanjang tepi jalan melihat sekeliling dengan kerudung menutupi wajahnya. Arle butuh beberapa baju baru dan salah satu perangkap ajaib yang tampaknya digunakan semua orang. Lena telah memberi Arle izin warga yang dipalsukan, jadi dia seharusnya bisa mendapatkannya tanpa masalah. Lena telah menawarkan untuk menemaninya dalam perjalanan belanjanya, tetapi Arle menolak. Dia mungkin bersembunyi di antara paket serigala iblis, tapi itu hanya untuk menyelidiki dan akhirnya membunuh Pangeran Kegelapan Zolfandis. Tapi untuk sekarang, Arle tidak mau gegabah. Setelah melihat kekuatan Zolfandis secara langsung, Arle hampir pasti akan gagal. Arle belum pernah bertemu Zolfandis 1000 tahun yang lalu. Rekan magang dan sosok saudara laki-lakinya, Leonis, telah mengalahkan Pangeran Kegelapan itu. Namun, dia kemudian menjadi yang terkuat dan paling mengerikan dari semua Pangeran Kegelapan. Tapi kemudian Arle bisa mendengar suara anak-anak kecil menangis dari sebuah geng. Telinga Arle berkedut saat mereka menangkap suara kasar seorang pria dewasa. Arle berjalan ke sisi jalan tempat keributan itu berasal. Di sana dia menemukan 3 anak mereka ketakutan terpojok oleh sepasang pemuda. Arle langsung menghentikannya. Pemuda itu langsung menoleh ke Arle dengan tatapan marah. Arle diam-diam memulai sebuah mantra, yaitu The Cry.
Arle menembakkan sentakan kecil listrik dari jari-jarinya, menjatuhkan orang-orang itu dalam sekejap. Arle lalu melihat ke anak-anak itu dan mengajak mereka segera pergi. Gadis tertua dari ketiganya menundukkan kepalanya untuk berterima kasih. Setelah melihat wajahnya, mata biru Arle melebar menyadari dia mengenal anak ini. Ketika Arle hampir pingsan karena kelaparan beberapa waktu yang lalu, gadis ini telah membantunya. Dan ketika Arle mengingat siapa dia, gadis itu tampaknya juga mengenali Arle terlepas dari tudungnya. Gadis itu mendekat dan dengan malu-malu mencubit ujung mantel Arle. Gadis itu berterima kasih pada Arle. Gadis itu mengajak Arle datang ke panti asuhan mereka. Akan tetapi Arle menolaknya. Arle kasih tahu bahwa tidak butuh rasa terima kasih. Namun dua anak lainnya, seorang gadis yang ceria dan seorang anak laki-laki berkacamata, bersikeras. Mereka kasih tahu Arle bahwa ini adalah hari pesta ulang tahun Tessera. Mereka juga bilang bahwa Riselia dan teman-temannya akan datang dan membuat banyak makanan dan kue yang enak. Setelah mendengar makanan yang enak, Arle pun setuju untuk mampir ke panti asuhan. Sore itu, Riselia, Regina, dan Leonis menuju ke panti asuhan Prenia setelah berbelanja bahan-bahan di pusat kota. Saat mereka mendekati panti asuhan, anak-anak yang bermain di luar memperhatikan dan bergegas. Setelah mendengar suara mereka, pemilik panti asuhan Prenia keluar untuk membimbing Leonis, Riselia, dan Regina. Namun, ketika Prenia membuka pintu dapur, Leonis melihat seorang gadis duduk di meja. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir menjatuhkan tas yang dibawanya. Gadis yang menatapnya dengan kaku tidak lain adalah Arle. Arle segera menarik tudung ke atas kepalanya dengan bingung. Namun, itu sudah terlambat. Regina telah mengenalinya. Riselia bertanya kemana Arle lari saat itu. Riselia kasih tahu mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan pendaftaran warga negaranya. Arle di sini menahan lidahnya. Tudung masih menutupi wajahnya. Tessera yang duduk di sebelah Arle bertanya dengan malu-malu, apakah Riselia mengenal Arle? Tessera kasih tahu bahwa Arle baru saja membantu mereka. Lalu Arle berdiri dan berniat untuk pergi, namun Tessera buru-buru meraih lengannya. Riselia jelaskan jika Arle memiliki masalah, mereka tidak akan memaksanya untuk bergabung dengan Excalibur Academy. Riselia kasih tahu bahwa lagi pula Arle membantu mereka kembali ke kota yang hancur. Selain itu, karena Arle sudah di sini, Arle setidaknya harus makan kue. Dengan begitu, Arle setuju dan dengan enggan duduk kembali ke kursinya. Kemudian Riselia dan semuanya mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 ke Tessera. Meja ruang makan penuh dengan kotak hadiah. Riselia memberi Tessera buku bergambar yang disukainya dan Regina mendapatkan pula stempelnya untuk membuat kue. Sementara Leonis juga membawa hadiah. Dia mengeluarkan sebuah kotak mewah berisi sebuah patung naga kecil yang diukir dari tulang. Akan tetapi Leonis menerima reaksi yang tidak menyenangkan dari Riselia dan Regina. Hanya Arle adalah satu-satunya yang memberikan pujian tulus, sehingga reaksi mereka sedikit membuat Leonis kesal. Namun, Tessera kasih tahu bahwa dia menyukainya dan berterima kasih pada Leonis. Lalu Regina berbisik menggoda ke telinga Leonis. Regina kasih tahu bahwa dia rasa Leonis lebih perhatian daripada yang terlihat. Prenia mengusulkan kalau mereka bisa meletakkannya di luar untuk mengusir pencuri. Sebagai tanggapan, Leonis setuju. Karena Leonis telah menempatkan mantra perintah penjaga animasi kedua pada patung ini. Sihir itu akan menghidupkan naga kecil itu untuk mempertahankan gedung jika terjadi sesuatu. Dengan begitu, Regina mempersilakan mereka menikmati kuenya. Anak-anak bersorak saat dia berdiri dan mulai bekerja. Arle bersorak di samping mereka sebelum tiba-tiba menyadari apa yang dilakukan dan dengan malu-malu menghentikan dirinya sendiri.
Saat Regina dan Rizlia sedang memasak, Leonis disuruh bermain dengan anak-anak di ruang tamu. Saat dia duduk di sudut ruangan, Leonis menyelidiki ingatannya yang jauh. Leonis adalah anak yatim piatu. Lalu dia diselamatkan oleh seorang pria, kemudian menjadi salah satu 6 pahlawan. Leonis bahkan berlatih pedang di bawah pengawasannya. Kemudian dia menjadi pangeran kegelapan. Leonis merasa takdir sedang mempermainkannya. Leonis lalu melirik Arle yang duduk letih di seberang ruangan. Arle adalah saudara seperguruan Leonis. Merasa ada peluang, Leonis berencana untuk menyelidikinya. Leonis bangkit dan mendekatinya. Arle di sini memandang Leonis dengan curiga. Arle bertanya apa yang akan Leonis lakukan. Leonis di sini bertanya dengan polos, bisakah Arle bermain dengannya? Telinga Arle yang panjang berkedut karena terkejut, tapi Arle menolak dan meminta maaf. Arle kasih tahu bahwa dia tidak pernah main sama anak manusia sebelumnya. Leonis jelaskan bahwa Arle tidak perlu melakukan apa-apa. Leonis kasih tahu bahwa akan melakukan permainannya sekarang. Leonis meringkuk bibirnya menjadi seringai dan melantunkan mantra pikiran tingkat ketiga, yaitu Faris Rozelma. Dengan begitu cahaya memudar dari mata Arle. Meskipun dia telah mencoba untuk melawan sihir, F itu tidak berdaya di hadapan sihir Leonis. Leonis dengan santai duduk di sebelah Arle, berpura-pura mengobrol dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Tessera dan yang lainnya. Sekarang mulai memberinya pertanyaan. Di sini diketahui Arle itu dikirim oleh pohon penatua. Arle diberi misi menggunakan Krozak untuk menjatuhkan pangeran kegelapan. Namun, ketika Leonis menanyakan apakah Arle punya informasi tentang Dewi Reinkarnasi Rosalia, mata Arle melebar dan dia mulai mengulangi kata-kata dengan menggigau. Leonis memusatkan mana ke matanya dan mengintip langsung ke pikiran Arle. Pada saat itu, sengatan listrik mengalir di kepalanya. Itu adalah kutukan pemecah pikiran. Jiwa seorang penyihir rata-rata akan terputus seketika. Leonis bisa merasakan orang lain mengawasi di belakang Arle. Leonis segera melepaskan ketegangan pikiran dan meneriakkan mantra pendeteksi kutukan pada dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak disulap. Untungnya, serangan itu hanya berlangsung selama sesaat dan tidak akan menimbulkan efek jangka panjang. Tindakannya memperjelas bahwa seseorang telah mencoba mendominasi pikiran Arle. Setelah itu, cahaya kembali ke mata Arle dan bingung dengan apa yang terjadi padanya. Leonis kasih tahu bahwa sepertinya Arle sedikit mengantuk. Dengan polos, Leonis bertanya apa Arle lelah. Arle di sini mengakuinya. Arle kasih tahu banyak yang terjadi tadi malam. Pikiran Arle terlihat masih agak kacau dan tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya. Untuk sekarang, Leonis harus membiarkannya melanjutkan sesukanya sampai dia mengetahui siapa pengamat ini. Kemudian, Rizlia memanggil di dapur. Rizlia kasih tahu bahwa makanan sudah siap. Dengan begitu, mereka semua sarapan bersama. Pada saat itu juga mereka membicarakan festival anggrek sakura yang diadakan di sektor Sakura Orchard. Jadi, mereka semua menghadirinya termasuk Leonis. Setelah itu, Leonis menerima pesan telepati dari Sherry. Dia mengatakan bahwa ada penyusup tak dikenal di kastil Pangeran Kegelapan. Atas laporan Sherry, Leonis bertanya berapa banyak dari mereka. Sherry kasih tahu bahwa berdasarkan laporan para beastmen, sepertinya hanya satu target. Leonis pikir penyusup itu menyedera salah satu beastman, dan mereka memandu penyusup itu ke gerbang. Jadi bisa dibilang Leonis marahnya itu ke arah kurangnya kesetiaan bawahannya. Di sini Regina memandang Leonis dengan perhatian yang terlihat, melihat dia tidak menyentuh makanannya. Dengan begitu, Leonis memakan makanannya. Masih melalui telepati, Sherry bertanya apakah dia harus memusnahkan penyusup itu. Leonis kasih tahu bahwa dia tertarik dengan penyusup itu. Leonis memerintahkan Sherry untuk membiarkannya saja.
Leonis pikir ini kesempatan bagus untuk menguji langkah pertahanan kastil, jadi Leonis meminta Sherry pastikan untuk menyapa mereka dengan sopan. Sherry berkata kalau dia mengerti. Dengan begitu, Leonis melap sisa makanannya dan bangkit. Setelah mengarang alasan ke Rizlia, Leonis bergegas ke aula di mana dia memanggil salah satu dari 3 juara Roknas, yaitu Doruk. Leonis kasih tahu bahwa dia akan kembali ke kastilnya. Jadi Leonis ingin Doruk bertindak sebagai tubuhnya yang berlipat ganda untuk saat ini. Dengan begitu, Leonis mengubah wajah Doruk jadi dirinya. Leonis kasih tahu untuk tidak melakukan hal yang mencurigakan. Leonis menginstruksikannya sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Scene pun berpindah di mana saat ini si penyusup sedang menyelinap melalui portal yang terang dan berkilau. Penyusup itu tersentak kaget. Dia mendapati dirinya berada di kompleks bawah tanah yang luas yang diterangi oleh banyak lentera besi. Koridor batu panjang terbentang di depannya. Beastman dalam genggamannya memohon dengan ekspresi tegang. Pedangnya ditekan ke lehernya. Diketahui penyusup ini adalah Sakuya. Bisa dibilang Sakuya menggunakan salah satu bawaan Zolfandis untuk memimpinnya bertemu dengannya. Lalu sebuah suara Zolfandis menggelegar terdengar melalui koridor labirin. Zolfandis menyambut kedatangannya dengan membuat cahaya biru di depan. Zolfandis kasih tahu bahwa jika Sakuya bisa menaklukkan labirinnya, maka Zolfandis mengizinkan Sakuya mencapai tempat tinggalnya. Setuju atas tantangan itu, Sakuya melepaskan sandaranya dan menyiapkan Raikimaru. Leonis mengawasi Sakuya sambil duduk di singgasananya melalui bola kristal. Leonis bertanya-tanya bagaimana Sakuya bisa sampai ke sini. Leonis curiga Sakuya datang untuk membongkar identitasnya sebagai pangeran kegelapan. Tapi Leonis rasa hanya perlu melihat apa yang bisa dia mampu. Leonis mengawasi melalui bolanya saat Sakuya melesat melewati para prajurit kerangka, dengan mudah menebas mereka. Dia sudah bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti mata manusia biasa. Leonis merasa ingin Sakuya sebagai anteknya. Sherry muncul di dekat singgasana Leonis, berlutut di hadapannya dengan hormat sambil mengangkat nampan dengan satu set teh. Leonis mengangguk, mengambil cangkir dan menyesap tehnya. Ketika Sherry melihat ke dalam bola kristal Leonis, dia bertanya tentang apa tujuan pendekar pedang suci itu. Leonis kasih tahu dia juga tidak tahu. Leonis selalu memanggil Black Cat untuk ikut bergabung, karena Black Cat dekat dengan Sakuya. Black Cat kemudian muncul dan kasih tahu bahwa Sakuya gadis yang bangga dengan hati seorang perjuang sejati. Lalu Leonis menanyakan pendapat Black Cat tentang merekrut Sakuya ke dalam pasukan pangeran kegelapan. Telinga Black Cat berkedut dan Sherry mengangkat alisnya sedikit. Black Cat kasih tahu bahwa dia percaya itu adalah keputusan Leonis untuk membuat sebagai panglima tertinggi tentara pangeran kegelapan. Atas tanggapannya itu, Leonis berkata kalau dia mengerti. Selain itu, Leonis pikir jika Sakuya seorang anggota kerajaan, maka dia bisa merekrut semua orang Sakuya Orchid dalam satu gerakan. Sherry bertanya apakah Leonis kembali merekrut antek-anteknya secara membabi buta lagi. Sherry bertanya sambil menggembungkan pipinya karena tidak senang. Akan tetapi, keluhan Sherry diabaikan ketika Black Cat kasih tahu bahwa Sakuya sepertinya merobos para prajurit kerangka. Mengetahui prajurit kerangkanya bukan tandingan Sakuya, Leonis mengirim Shadow Beats. Shadow Beats melolong saat mereka meraih anggota tubuh Sakuya. Dia mencoba menebas salah satu yang memegang kaki kanannya, tetapi semakin banyak mereka yang muncul menyeretnya ke dalam kegelapan. Racun kehampaan mulai mengalir dari tubuh Sakuya. Dengan begitu Sakuya menggunakan kekuatan pedang iblis Yamichidori, sehingga Shadow Beats meleleh karena terkena sengatan petir. Kemudian Sakuya mengubahnya kembali dari pedang iblis ke Raikimaru,
menggunakan pedang iblis, bahkan untuk sesaat membiarkan kehampaan menggerogoti dirinya. Setelah itu Sakuya kembali mendorong dirinya masuk lebih dalam ke labirin dengan bahunya yang gemetar. Sakuya yakin Pangeran Kegelapan pasti memiliki beberapa pelayan yang kuat. Lalu sebuah suara Zolfandis kembali berbicara. Zolfandis kasih tahu bahwa karena Sakuya telah berhasil mengalahkan Shadow Beast, sekarang Sakuya diizinkan bertemu dengannya. Lampu yang menerangi koridor langsung padam. Kemudian lingkaran sihir putih bersinar muncul di bawah Sakuya. Leonis mengangkat alisnya, masih duduk di singgasana tulangnya. Leonis di sini cukup terkejut dengan perubahan pedang suci Sakuya barusan. Itu karena Leonis belum pernah melihat Sakuya menggunakan petir hitam saat latihan. Jadi bisa dibilang Sakuya merahasiakan kekuatan pedang iblisnya dari rekan satu timnya, sehingga hal itu menjadi tanda tanya bagi Leonis. Leonis melihat ke bawah dari singgasananya saat lingkaran sihir muncul di tengah ruangan, memindahkan Sakuya ke ruang audiensinya. Sakuya melihat sekeliling dengan kebingungan. Di sini Leonis sudah mengenakan topeng Zolfandisnya. Melihat tingkah Sakuya seperti itu membuat Zolfandis menegurnya dengan keras. Sakuya melihat ke Zolfandis. Sakuya kasih tahu bahwa Zolfandis itu memiliki cara yang kasar terhadap wanita. Zolfandis kasih tahu bahwa mengingat Sakuya adalah penyusup, Zolfandis merasa telah melakukannya dengan sopan. Dengan begitu Sakuya minta maaf. Sakuya kasih tahu bahwa dia terpaksa melakukan itu agar bisa bertemu dengannya. Zolfandis berkata kalau dia mengerti dan menanyakan tujuan Sakuya datang ke sini. Di sini Sakuya terlebih dahulu memastikan kebenaran bahwa Zolfandis itu benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa kota ini. Zolfandis jelas mengakuinya, bahkan baginya taman serangan ke-7 adalah miliknya. Dengan begitu Sakuya di sini mulai ke intinya. Sakuya menyebutkan bahwa ada yang ingin menghancurkan kota ini. Sakuya di sini juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Void yang Zolfandis musnahkan sengaja mereka seludupkan. Sakuya dengan memohon memanggil Zolfandis dengan sebutan Tuan. Sakuya kasih tahu bahwa dia ingin menghentikan mereka, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya sendirian. Zolfandis bertanya apakah Sakuya mencari kekuatan. Sakuya mengakuinya dengan ekspresinya tegang karena khawatir. Zolfandis bertanya lagi apakah orang-orang yang Sakuya bicarakan itu kuat. Sakuya kasih tahu meski jumlah mereka sedikit, masing-masing adalah pendekar pedang suci di level yang sama dengannya, dan mereka bertarung tanpa takut mati. Leonis mengangguk dan berkata kalau dia mengerti. Leonis kasih tahu bahwa siapapun yang mengganggu kerajaannya adalah musuhnya. Leonis juga mengatakan akan bersedia membantu Sakuya. Akan tetapi Zolfandis kasih tahu itu tidaklah gratis. Sakuya harus siap membayar harga yang pantas. Sakuya menggigit bibirnya dengan cemas. Sakuya mengira itu semacam permintaan seksual. Akan tetapi Zolfandis segera membantahnya dan Sakuya pun jadi lega. Zolfandis memerintahkannya agar Sakuya dan orang-orang dari Sakura Orchid bergabung dengan pasukannya. Sakuya bertanya apakah Zolfandis ingin dia jadi bawahannya. Zolfandis membenarkannya. Zolfandis kasih tahu bahwa Sakuya akan dilantik ke dalam pasukan Pangeran Kegelapan sebagai jenderal tamu. Sakuya kasih tahu bahwa dia tidak pernah berpikir orang sekuat Zolfandis membutuhkan kekuatannya. Bahkan Zolfandis juga menginginkan orang-orang dari Sakura Orchid. Zolfandis mengangguk di singgasananya dengan anggun. Zolfandis kasih tahu bahwa mereka akan masuk ke dalam layanan tentara Pangeran Kegelapan. Sakuya bertanya apakah Zolfandis akan meminta mereka untuk berbalik melawan kerajaan manusia terinteraksi. Sebagai tanggapan Zolfandis menjawab bahwa itulah yang akan terjadi. Sakuya menggigit bibirnya lagi dan menatap Zolfandis sejenak. Sakuya dengan tegas berkata jika Zolfandis hanya meminta kesetiaannya, Sakuya akan menerimanya. Namun orang-orang dari Sakura Orchid tidak dapat melayaninya.
Zolfandis di sini mengatakan kalau dia mengerti. Zolfandis kasih tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Zolfandis kasih tahu bahwa dia menginginkan Sakura anggrek itu sendiri. Jadi, jika Sakuya tidak mau menerima tawarannya, Leonis mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Sakuya dengan panik bertanya apa yang akan Leonis lakukan. Sulur umbral yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh Sakuya dan mulai menyeretnya ke dalam kegelapan. Leonis menyuruh Sakuya mempertimbangkan tawarannya, dan jika Sakuya berubah pikiran, Zolfandis menyuruhnya datang ke kastilnya lagi. Dengan suara menetes, Sakuya ditarik ke dalam bayang-bayang dan dikirim melalui salah satu portal yang terletak di bawah permukaan Taman Serang ke-7. Lalu, Leonis bertanya pendapat Blakas tentang perkataan Sakuya yang menyebutkan bahwa ada orang yang menyeludupkan Void. Blakas kasih tahu itu mencurigakan. Menurut Blakas, mungkin saja mereka terhubung dengan Zemen dan si bocah itu, Nefakas. Blakas bertanya rencana apa yang akan Leonis lakukan, dan apakah Leonis akan membiarkan mereka. Leonis berkata bahwa tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Leonis melepaskan topeng pengiran kegelapannya dan menyunggingkan senyum jahat. Serangan di Taman Serang ke-7 ini sama saja dengan menentang Raja Mayat Hidup sendiri. Sakuya bahkan tidak perlu memintanya untuk melakukannya. Dia akan menghancurkan mereka secara menyeluruh. Shin pun berpindah ke ruang prismatik yang terletak di dalam wilayah Void. Di sana sendiri berdiri sebuah gerbang dengan kunci perak. Itu adalah kekosongan terdalam yang terhubung dengan semua ruang waktu. Kastil dunia lain, kursi salah satu dari 8 penggerak kegelapan Azrael. Di sana Void Bishop, Nefakas Rizat, mengeluh pada dirinya sendiri sambil menggerakkan papan catur sendirian. Orang tua yang sebelumnya menduduki di sisi lain papan ini telah tewas dalam perkelahian tempoh hari. Hal-hal yang dia rencanakan semua telah gagal. Tidak mampu mengubah pangeran kegelapan terbesar menjadi pion. Mereka adalah kemunduran besar. Saat dia memikirkannya, dia menyadari bahwa rencananya mulai kacau sejak Arsagi Araka mengamuk. Nefakas harus mempertimbangkan setiap kemungkinan ketika datang ke masa depan yang telah diramalkan Sang Dewi. Nefakas pikir dia perlu sedikit mencampuri takdir itu sendiri. Lalu sebuah suara memanggil dari kegelapan, bertanya tentang apakah Nefakas berniat menjadikan Shardar sebagai wadah untuk Sang Dewi, bahkan setelah dia menyerah pada ketiadaan. Nefakas jelas mengenal suara itu. Dengan seringnya Nefakas menyebut namanya, yaitu Lord Gishar. Naga ilahi dari 6 pahlawan muncul diam-diam di belakangnya. Lord Gishar memperingati Nefakas. Seharusnya dia tidak mengganggunya. Gishar kasih tahu bahwa dia telah menerima dewa yang tak terhitung jumlahnya, serta dissolve penguasa kemarahan. Dia terlalu tidak stabil untuk menjadi sebuah vessel. Bisa dibilang yang dimaksudkan Gishar ini kemungkinan adalah Raja Kegelapan. Di sini Nefakas mengakuinya. Lord Gishar kasih tahu bahwa dia adalah pahlawan yang jatuh ke kosongan untuk menghancurkan Dewi. Sworn Master of the Six Heroes mungkin telah menjadi singularitas yang membengkokkan nasib ramalan itu. Nefakas bertanya-tanya apakah jika itu benar, tidak bisakah mereka menuai keuntungan dari jahitan terbuka itu dalam kausalitas. Lord Gishar memperingatinya untuk jangan menjadi sombong. Lord Gishar kasih tahu bahwa satu-satunya yang bisa menenun tali takdir adalah Sang Dewi. Sebagai tanggapan, Nefakas di sini hanya bisa menerimanya. Namun ketika dia berbalik, Lord Gishar sudah tidak ada. Suatu hari, 9 tahun yang lalu, sebuah bintang merah muncul di langit. Itu terbentuk sangat tidak teratur. Tanpa alasan atau memperhatikan penggantian langit, kekaisaran menyebutnya bintang bencana. Anggrek Sakura menamakannya bintang kemalangan. Ketika terbentuk, langit terbelah menjadi 2 dan Void tumpah dari celah besar di ruang angkasa.
Deru Void yang dahsyat ini menyapu Sakura Orchid, menghancurkan ibu kotanya dan melahap penduduknya. Di tengah kekacauan, dua gadis, satu 6, yang lain 13, pelari melewati jalan yang terbakar. Para suster terlihat sangat mirip, dengan rambut biru mencolok mereka. Bisa dibilang mereka berdua adalah Sakuya dan kakaknya Setsura. Mereka berlari dari kejaran Void. Namun di sini Sakuya terjatuh karena sudah tidak kuat lagi berlari. Setsura berbalik dan memegang tangan Sakuya. Setsura kasih tahu jika mereka tidak lari, Void akan membunuh mereka. Sakuya bertanya kemana mereka akan pergi. Sakuya merasa putus asa karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sakuya mulai menangis. Setsura kasih tahu Sakuya bahwa yang terkuat di tanah mereka, Genki Gathering, masih hidup. Jadi Sakuya sarankan untuk saat ini kita harus mencapai Raiyo. Setsura memotong dirinya sendiri dan melihat sekeliling. Sakuya mengikuti pandangannya dan melihat satu sosok. Dia adalah seorang pria tinggi, gagah, dengan rambut pirang panjang. Sebuah patch menutupi mata kirinya dan dia mengenakan mantel panjang. Di tangannya ada pedang bermata satu. Sosok itu sepertinya mengetahui mereka berdua adalah pendeta dari Dewa Kembar. Sosok itu mengangkat senjatanya dan mendekati mereka perlahan. Racun berminyak muncul di sekujur tubuhnya. Dia memiliki kehadiran mengerikan sama dengan monster-monster itu. Setsura merentangkan tangannya untuk melindungi adiknya. Setsura memerintahkan Sakuya untuk lari. Namun, tubuh Setsura seketika itu juga melayang dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Sakuya bergegas menghampiri Setsura dan meraih tangannya. Setsura dengan kesusahan meminta Sakuya lari. Saat Sakuya menempel pada Setsura, terisak bayangan besar menutupinya. Penglihatan Sakuya yang dikaburkan oleh air mata terfokus pada monster yang menguasai dirinya. Sakuya di sini bertanya siapa sosok itu dan kenapa dia melakukan ini pada Setsura. Sosok itu kasih tahu bahwa kekosongan tidak punya nama, akan tetapi dulu dia dikenal sebagai Shardar. Sakuya mengucapkan namanya seperti kutukan. Dan kemudian Shardar mengayunkan pedangnya ke leher Sakuya. Seketika itu juga Sakuya tersentak bangun di kamarnya di asrama Hraesvelgard. Gaun tidurnya menempel di kulitnya karena keringat. Setelah menyekat dahinya, Sakuya membuka tirai. Di luar masih gelap, tapi sinar matahari baru saja mulai merambah langit malam. Sakuya berdiri di depan cermin riasnya dan menanggalkan pakaiannya. Sakuya memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan. Sakuya mengenakan bra, memperhatikan bagaimana rasanya sedikit lebih ketat dari yang seharusnya, dan menghela nafas. Sakuya tidak bisa melawan Genki sendirian dan juga gagal meyakinkan Pangeran Kegelapan untuk memberi bantuan. Sakuya bersedia memberikan dirinya kepadanya, tetapi menyerahkan orang-orang dari Sakura Orchid membuatnya tidak punya pilihan selain untuk menolak. Akan tetapi Sakuya bersyukur Pangeran Kegelapan tidak membunuhnya. Namun dia lebih sopan daripada yang Sakuya harapkan, atau mungkin dia sedang memikirkan hal lain. Saat dia memikirkannya, Sakuya mengenakan pakaian putih dari tanah airnya, kenang-kenangan dari saudara perempuannya. Lalu Sakuya bergumam, meminta Setsura untuk mengawasi anggrek sakura. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.